Apa bedanya jin, syaitan, dan iblis? Sudah pernah kita jelaskan. Jin nama induknya, seperti manusia. Jin itu nama induk. Nah di alam jin sama dengan alam manusia. Manusia ada mukmin, ada jin mukmin, ada manusia mukmin. Ada manusia fasik, muslim lebih banyak dosanya, ada jin juga yang fasik. Ada manusia kafir, ada juga jin yang kafir. Di alam jin, yang fasik, muslim lebih masih banyak dosanya, dan yang kafir namanya syaitan, dipimpin oleh iblis. Ya. Jadi iblis raja syaitan, bukan raja jin. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu. Faham gak ini? Alhamdulillah. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis dari contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Bagaimana cara kita atau adab menegur pemimpin supaya tidak dianggap berkhianat? Tentu teman-teman sekalian yang menasihati pemimpin, orang yang bisa sampai suaranya ke pemimpin itu. Kalau antum menasihatin seseorang, dia kerja, cari misalnya seorang pemimpin perusahaan, contoh saja dulu. Kita cari siapa pegawai perusahaannya yang bisa menyampaikan kata-kata itu. Atau siapa kira-kira orang yang bisa sampai suaranya. Kecuali kalau kita memang langsung didengar, alhamdulillah. Pemimpin ini mendengarkan aspirasinya atau penyampaian dan keluhannya masyarakat, baguslah gitu kan, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka cukup dengan doa, kita doakan saja. Dan saya sudah sebutkan pada pertemuan kita yang lalu, teman-teman sekalian, coba berhentiin nih bicara masalah politik nih. Kita luar biasa politik ini, di warung kopi politik, bangun tidur, baru sholat subuh sudah nonton berita politik gitu. Semuanya politik, koran tiap hari baca koran politik. Ya akhi, baca Al-Quran, baca buku-buku agama. Berita bisa antum dengar itu, selesai kok. Untuk apa fokus waktu untuk itu? Antum pernah fokusin waktu khusus buka Al-Quran seperti baca koran itu? Seperti baca berita di HP kita? Subhanallah, untuk apa teman-teman sekalian? Bukan saya larang ya. Kalau dia belum pengetahuan, anggaplah itu ilmu sampingan karena kejadian pada hari itu. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan ada berita baru, gitu kan? Tetap cukup kita dengar, selesai, gak usah longgar waktu khusus. Pemimpin ini kalau seandainya memang betul dia zalim, dia berbuat buruk dan kita bisa sampai suaranya, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, doakan. Doa orang mukmin menembus sebuah tembok, menembus semua penjaga. Itu senjata bagi orang beriman. Allah bisa masukkan ke dalam hati dia berubah, bisa. Bukan mustahil. Dan kalau ada orang yang bisa menyampaikan kebenaran kepada pemimpin langsung, itu adalah hal yang luar biasa. Karena sabda Nabi SAW, sesungguhnya jihad yang paling afdal adalah perkataan benar di depan pemimpin yang zalim. Sampaikan. Kalau kita bisa sampaikan pada pemimpin yang zalim itu dan memang terdengar, alhamdulillah, itu adalah jihad yang paling afdal. Ibu saya suka tiba-tiba menangis dan ketakutan. Dia merasa di hadapannya ada ular dan dia merasa ada di hutan. Pertanyaan saya, apakah itu sihir? Apa ada solusinya? Apa sihir dapat membunuh? Di tempat saya ada seseorang yang sakit dan mati karena sihir. Tentu saja sihir itu. Kalau sudah sampai pada tingkat itu sihir. Jelas dan harus berobat. Solusinya ruqyah. Ruqyah syariah saya sudah pernah dan saya sering pandukan. Bisa beli buku Pustaka Ibnu Umar kecil, buku kecil Rp10.000 dan pernah saya bawain contohnya di sini. Judulnya Doa-doa Ruqyah. Beli buku itu, kantongin, baca. Baik suruh ibu baca sendiri atau antum yang bacakan. Ibu dengerin saya ya, kemudian bacain. Insya Allah itu akan dengan niat baik. Ingin menyembuhkan itu bisa. Apakah sihir bisa membunuh? Sihir bisa menjadi penyebab terbunuhnya seseorang, tapi matinya seseorang karena ajal. Makanya ada orang kena sihir sampai 20 tahun, 30 tahun gak mati-mati karena memang ajalnya belum datang kan. Dia bisa menjadi penyebab, seperti tabrakan menjadi penyebab orang mati, tapi dia bukan mati karena tabrakannya, mati karena ajalnya. Karena pada saat itu, walaupun dia tidak tabrakan, dia akan mati. Begitu keyakinan seorang mukmin, tapi ini bisa jadi penyebab saja. Bagaimana jika salah satu keluarga kita meninggal karena sihir yang dikirim oleh dukun?
Apakah korban itu mati syahid dan apakah pahala yang menyihir nanti akan dilimpahkan ke korban di hari penghisaban nanti? Ya. Mudah-mudahan ya, kita berharap mudah-mudahan dia mati syahid. Tapi saya belum pernah menemukan lafaz hadis yang berbunyi orang yang dibunuh oleh penyihir dia mati syahid. Karena Nabi SAW sudah rincikan kan orang mati syahid ya. Orang yang mati di medan perang, orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, orang yang mati itu semua disebutkan. Tapi tentu saja dia terzalimi. Mudah-mudahan itu adalah husnul khatimah, kebaikan. Tapi tidak bisa kita vonis atau kita katakan orang ini adalah mati syahid. Kalau masalah nanti penyihir ini, kalau dia muslim juga penyihirnya ini, hari kiamat akan ketemu dengan orang yang disihirnya dan mati, apakah nanti akan diambil pahalanya? Tentu saja. Kecuali si penyihir taubat. Lalu bagaimana caranya si penyihir taubat sementara orang yang disihir sudah mati? Sama kasusnya pembunuh. Ingat hadis orang yang membunuh 99 jiwa? Diterima kan taubatnya? Nah kalau dia sudah taubat nasuha, insya Allah diterima taubatnya. Tetapi hukum-hukum dia sama Allah sudah selesai, dia taubat. Tinggal bagaimana dengan makhluk itu? Dia harus memperbanyak menyebutkan kebaikan-kebaikannya, dia mendoakan, dia sedekah buat si mayit, gitu kan? Demi untuk membalas kesalahan dia dulu. Insya Allah bisa, gitu. Insya Allah bisa itu. Tapi kalau dia tidak taubat, tentulah ya hukum berlaku di hari kiamat. Pahala-pahala dia kalau dia muslim pun akan diambil. Tapi itu kalau penyihirnya masih punya pahala. Allahu a'lam. Penyihir syirik bisa keluar dari Islam, pahala apa yang mau diambil?